Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dilimpahkan rezeki berupa keimanan dan kesehatan. Hai, aku Fauziah Maisarah. Pada video kali ini aku ingin berbagi cerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Cerita ini aku baca dari buku 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama Jilid 3. Selamat mendengarkan. Suatu hari yang cerah, Nabi Ibrahim alaihissalam baru tiba di Mekah. Dia menyuruh Hajar untuk memandikan Ismail dan memakaikan pakaian yang bagus. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail keluar rumah. Mereka berjalan menuju pegunungan. Sepanjang jalan, mereka bercerita melepas rindu. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyampaikan suatu berita, tetapi hatinya masih bimbang. Dia merasa ragu dan waktunya kurang tepat untuk memberitahu Ismail. Apalagi saat itu, Ismail baru berusia sekitar 7 tahun, sedang berlari-lari gembira. "Wahai anakku, aku ingin meminta pendapatmu." Nabi Ibrahim alaihissalam memulai pembicaraan dengan hati-hati. "Sampaikanlah ayahku," jawab Ismail dengan sopan sambil menghampiri ayahnya. "Aku telah bermimpi terkait dengan dirimu, tapi aku khawatir engkau akan takut mendengarnya," ucap Nabi Ibrahim alaihissalam seakan bimbang dengan berita yang dibawanya. "Ada apa, ayah? Jangan khawatirkan tentangku," seru Ismail meyakinkan ayahnya. "Wahai anakku, dulu ketika aku berdoa meminta keturunan, aku pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika aku mempunyai anak, maka aku akan mengorbankan sesuatu milikku yang paling berharga," papar Nabi Ibrahim. Ismail dengan serius mendengarkan cerita ayahnya. "Wahai anakku, setiap kali aku tidur, mimpi itu terus terulang. Aku merasa Allah memintaku untuk menunaikan janjiku. Aku harus memberikan milikku yang paling aku sayangi," lanjut Nabi Ibrahim alaihissalam. "Wahai anakku, sesungguhnya dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu?" ungkap Nabi Ibrahim alaihissalam lagi. "Wahai ayah, jika itu adalah perintah Allah, maka lakukanlah. Niscaya engkau mendapatiku sebagai orang yang sabar," jawab Ismail dengan mantap. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyangka jawaban yang diberikan Ismail. Dia menatap anaknya dengan rasa haru. Dulu ketika Ismail belum lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menginginkan keturunan untuk meneruskan tugas kenabian. Setelah Ismail lahir, rasa cintanya kepada Ismail begitu besar. Setan pergi ke rumah Hajar dengan menyamar sebagai seorang laki-laki. Setan berusaha menggoda Hajar. Setan mengabarkan perbincangan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail. Setan memujuk agar Hajar mencegah Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melakukan perintah Allah. "Ibrahim akan menyembelih anakmu," ujar setan kepada Hajar. "Siapa kau? Mengapa menyampaikan berita bohong ini?" tolak Hajar. "Jika dia hanya mengajak anakmu bermain, mengapa dia membawa sebilah pisau dan seutas tali? Sesungguhnya Ibrahim akan mengorbankan anakmu untuk Tuhannya," timpal setan lagi. "Pergilah kau, suamiku seorang nabi. Jika memang itu perintah Allah, aku rida terhadap apa yang dilakukan suamiku," ujar Hajar dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah gagal menggoda Hajar, setan mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan menggodanya. "Hai Ibrahim, mengapa engkau tega mengorbankan anakmu yang paling engkau cintai?" bisik setan. Nabi Ibrahim alaihissalam tahu itu suara setan yang mencoba untuk menggodanya. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi marah. "Wahai setan yang terkutuk, pergilah, aku tidak akan mengikuti bisikanmu."
bentak Nabi Ibrahim alaihissalam. Setan gagal menggoda Hajar dan Nabi Ibrahim. Kemudian, setan ingin menggoda Ismail. Bagaimana nasib Ismail? Setan tidak putus asa untuk menghalangi rencana Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, ia mendatangi Ismail dan menggodanya. Ia tidak ingin Ismail menurut perkataan ayahnya. "Ayahmu bohong. Dia hanya ingin menyingkirkanmu saja." Ismail kecil pun menepis godaan setan. Ismail yakin ayahnya pasti melakukan hal yang benar. Setan pun kecewa. Godaan dan bujukannya sia-sia. Setan pergi meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. "Wahai ayah, bolehkah aku mengajukan permohonan?" tanya Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam mengangguk tanda setuju. Lalu dia memandang anaknya dengan penuh kasih sayang. Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk dan mencium Ismail dengan penuh haru. Hatinya bahagia memiliki anak yang taat, berbakti kepada orang tua, dan ikhlas menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Anakku, apakah yang engkau inginkan?" tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. "Ayah, aku mohon ayah mengasah pisau menjadi tajam, sehingga sakitku akan terasa lebih ringan saat penyembelihan nanti," pinta Ismail. "Dan ikatlah kedua kaki dan tanganku, sehingga aku tidak meronta. Ayah akan mudah menjalankan perintah Allah ini," sambung Ismail dengan suara yang tenang. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali menganggukkan kepala. Berat baginya menunaikan tugas ini. Matanya berkaca-kaca. Ditatapnya kembali anaknya yang tercinta. Meskipun sedih, ayah dan anak itu percaya dan sangat yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menjalankan perintahnya. Ismail diikat kaki dan tangannya, kemudian dibaringkan dengan posisi wajah berpaling dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan pisau di leher Ismail. Berpuluh kali dia mencoba menyembelih anaknya, tetapi pisau itu tidak berfungsi. Padahal pisau itu sudah diasah menjadi sangat tajam. Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam bingung dengan situasi itu. "Bukankah tugas penyembelihan ini juga merupakan perintah Allah?" gumamnya. Tidak lama kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat jawaban. Malaikat Jibril turun dari langit memberi kabar dan membawa seekor domba. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menguji kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan anaknya yang dicintainya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail telah lulus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak perlu menyembelih Ismail. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih domba yang dibawa malaikat Jibril. Peristiwa ujian pengorbanan Ismail ini menjadi cikal bakal pelaksanaan kurban pada hari raya haji atau Idul Adha. Demikianlah kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Jazakumullah khairan katsir telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih bermanfaat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.